Baik, Ilham ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu diskusi dengan Pak Hadril. Saya akan panggil Pak Hadril dengan sebuah pantun. Lama bana gulai kikil, gulai kapau di Bukit Tinggi. Kami undang kehadiran Pak Hadril yang kami tunggu setiap pagi. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukurun Bu Yufyani sudah mengundang untuk diskusi. Ya, selamat Bu Tuti. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih Pak Adril. Ya, kita mengundang ya. apa namanya nih? Bu Titi ini dalam belajar Pak dia ada kendala juga Pak dia. Ya, sering terapi ya Bu Titi ya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan halangan kita, rintang kita dalam Al-Quran itu ya bukan halangan ya, tapi kendala, namun tetap kita belajar itu merupakan sebuah anugerah khusus ya. Jadi kalau satu bonus ya Bu ya. Iya. Oke, silakan Pak De. Iya, Pak Ustadz. Ya, Bu Tuti, kita diskusi. Masih banyak ya pengalamannya Bu Tita. Iya. Oke. Iya. Jadi memang sudah sering-sering kita ulang-ulangin. Dan ingatlah ketika, ini makin hafal aja kita. Jadi bisa otomatis ya Pak De, karena sering ya. Waismal Rabbuka, Waispalu, ya Pak De, dan ingatlah ketika. Iya. Ada satu peristiwa yang penting yang kita ingat Pak De. Iya. Jadi kalau ini disebut KKL. Kalau tanda KKL-nya kita ambil yang mana, Bu Tuti? Kenapa Pak Adril? Salah harkatnya Pak Adril. Tanda Tokolu, KKL-nya. tokola. Oh ya, harkat lamnya itu Salah kita ya. 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 Masuk juga di arti keseluruhan tadi Pak Ustadz saya lihat. Ini baru. Ya. Oh iya. Jadi kalau gitu. Sebentar Pak Del, yang kelas baru-baru yang mohon perhatikan ya Bu LC, Pak Dr. Kusinar tadi ya, perhatikan ya. Suatu saat saya bertanya kepada Bu LC, saya bertanya kepada Pak Sinar ya. Ini silakan, Pak. Kalau ya, di sini sudah kolu, tapi kalau di slideshow beda. Jadi kola. Kelihatan. Kenapa tuh? Nggak tahu. Ya. Itulah teknologi konsultasi ke Pak Zai. Kenapa tuh Pak Jai? Pak Jai nanti yang tanya. Silakan ya. Iya. Ya ada apa? Tapi kita kan sudah paham dengan qalu. Jadi tanda KKL-nya kita ambil yang mana, Bu Tuti? Yang di lu itu Pak, waw sukun alif. Ya, waw sukun alif dan sekaligus sebagai menunjukkan pelakunya adalah hum. Oh, pelakunya hum gitu ya? Ya. Ya. Jadi akar katanya ini memakai kaidah sia berapa, Bu? Kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata akar kata berubah menjadi alif. Iya. Jadi kita coba latihan. Kita coba merubah dari huwa sampai hunna KKL-nya. Dari mana Ustaz? Dari huwa sampai hunna. Oh ya, dengan fa'ala ya. Pola fa'ala. Huwa qala, huma qala, hiya qalat, huma qalata, huna qulna. Oh iya, qulna ya. Jadi sebentar Pak, dia benar Bu LC Jasmarita? Iya Bu ya. Betul ya? Iya betul. Coba lanjutkan ke pelaku yang lain, pelaku Anta, coba Anta. Bu LC, pelaku Anta.
Kulata. Apa? Kulta. Terus Kulta. terus Ini KKL. Kultuma. Kultum. Terus Ya. anti Anti Ya. kulti. terus Antuma kultuma. ya Ana kultu. Antuna. Antuna Antuna kultuna. ya Ana Anti ana kultu. Nanu kulna. ya oke lanjut Pak Del. Ini yang baru Pak Del nih. Karena materinya masih hangat Pak Del, baru kemarin diajarin Pak Del. Iya, mantap. Kita coba merubah menjadi KBPA yang berkata atau yang mengatakan. Bagaimana Bu Tuti? Silakan Bu Tuti. Fa'ilun, ya, KBPA-nya. Ya. Jadi apa jadinya? Fa'ilun. Fa'ilun. KBKK-nya? KBKK-nya kaulan. Dengan pola kata bendanya apa? Fa'ilun. Fa'lun. Ya, Fa'lun. Fa'lun. Ya. Ya. Bagus, mantap. Kemudian ini lagi Allahumma ini Kita kelompokkan, kita nguraikan Pak Del. Ini doa itu ya. Ya Allah. Ini tidak diompokkan ya. Di dalam kamus di sampingnya ditulis dengan ya Allah. Ya. Terjemahnya Pak Del. Jadi makanya kalau itu langsung aja diterjemahkan dengan ya Allah ya. Ya Allah gitu ya. Ya. Merupakan kata seruan atau panggilan. Iya, seruan atau panggilan. Iya. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya apa nih? Idiom atau proverb apa ini istilahnya? Apa nggak tahu juga. Dalam Islam itu kan doa Pak ya. Ya Allahumma. Ya. Dalam doa-doa kan banyak itu. Ya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Iya. Allahummarhamna bil Qur'an gitu kan ya. Iya banyak sekali Pak Ustaz. Ya. Ini yang menarik ini. Kalau saya amati yang sesudahnya, saya melihat dari segi sastranya. Kan ini kan huruf syarat kan jika. Kana. Kana ini pelakunya apa? Bu Tuti? Pelakunya huwa. Pelakunya huwa. Ya, pelakunya huwa. Kemudian ada kata tunjuk dekat kan haza. Haza ini untuk kata tunjuk jenis apa nih? Laki-laki atau perempuan? Connect dia Pak itu. Dekat Abu laki-laki ya. Laki-laki ya, laki-laki. Ya. Haza untuk laki-laki haza. Kalau untuk perempuan kan hajihi. Kita anukan ke belakangnya terus ke Al-Qur'an, Zahwa. ke huwanya itu. Terus sambung dia. Kananya huwa, azannya laki-laki, huwanya juga laki-laki. Minta tolong Kamu yang berikutnya. Pengalaman berikutnya berita. Ya. Huwa ya. Nyambung juga dengan al-haq. Nyambung juga. Iya. Jadi sama perasaan saya sama dengan Pak Indro tadi. Ya. Kalau saya melihat dari segi sastra, karena pelakunya huwa, haza ini huwa juga, ya kan? Ditambah huwa. Jadi terjadi sinkronisasi bahasa. Harus paham yang semuanya huwa. Jadi terasa indahnya sastra. Ini dari segi sastra nih.
Ya. indahnya sastra bahasa Al-Quran menambah keyakinan kita bahwa ini bukan sembarangan ciptaan Ya. ini memang ya kita ini adalah Ini ciptaan sinkron Pak Allah. Dir. Saya ingat Sinkron ya. Bapak. Ya, saya ingat Bapak saya Pak Dir. Kalau tidak sinkronnya gini Pak Dir. Dia pandai berpuisi, dia pandai bersastra. Cuma kalimatnya gini Pak. Ini sinkron Pak enggak nih Pak Dir ya? Iya. Ketika hari Lebaran tiba. Nah, ketika hari Lebaran tiba. Kulihat bulan purnama bersinar terang. Nah, cocok nggak Pak Dir? Sinkron nggak? Ketika hari Lebaran tiba, kulihat Ketika hari Lebaran. bulan pertama bersinar terang. Sinkron nggak itu kata-kata itu? Tidak. Kayaknya Kenapa tidak? sinkron. Karena awal bulan nggak ada bulan purnama. Gitu. Awal bulan tidak ada bulan purnama. Kan Lebaran itu kan 1 Syawal. Kalau 1 Iya. Syawal nggak ada bulan purnama, tapi dia nyebutkan kulihat bulan purnama bersinar terang. Jadi nggak sinkron kan? Iya. Wah, mungkin puisinya bagus, tapi karena nggak sinkron, nggak connect dengan kenyataannya. Ini connect. Ini connect ya. Connect. Iya. Iya. Ya, hanya penegasan aja Pak Ustadz. Ya, betul. Tahjudnya Al-Quran. Kalau semakin kita dalami. Jadi memang tidak ada yang bisa menyamai bahasa Al-Quran Pak Dir ya. Tidak ada yang bisa menyamai. Kalau bahasa Indonesia kan rata semua ya. Iya. Kita sering menyentuhkan kata makan. Saya makan, kamu makan, mereka makan, saya makan besok, kamu makan kemarin, kita makan nggak pernah berubah. Tapi dalam Al-Quran itu berubah semua. Siapa yang makan, yang makan, besok makan, makan, beda-beda semua. Iya. Iya. Oke, alhamdulillah. Ini bertambah pengayaan kita Bu Tuti. Ya Pak Ustadz. Ini kita ketemu dengan Al-Haqqa ya. Ini kenapa dikatakan kata benda nih? Kata benda karena ada alif lamnya Pak. Diawali dengan alif lam. Oh, diawali alif lam gitu ya. Ya. Bagaimana cara mencari akar katanya? Akar katanya dihilangkan dengan alif lamnya, ciri kata bendanya dihilangkan, kemudian kita mendapatkan haqqo. Itu adalah huruf kembar. Oh, huruf kembar ya. Iya. Jadi haqqaqa ya. Kalau dalam kamus haqqo itu artinya apa? Haqqo artinya kebenaran. Nah, kata kerjanya maksud Pak Dir. Belum. Apa ya yang akar kata? Dari akar kata tentu. Yang akar katanya Pak. Sebentar. 106. Iya. Benar. Percaya tuh, Bu. Tetap wajib. Haqqo. Wajib itu ya. Tetap wajib Ustaz. Tetap wajib ya. Iya, tetap wajib. Jadi kalau gitu berubah menjadi terjemahan benar kalau sudah putus-putus. Setelah berubah menjadi kata benda baru Ya, hakun untuk kebenaran jadi. Hakun kebenaran. Tapi ya. Jadi berarti KBPA-nya nggak bisa kita buat yang benar dari akar kata hakwan ya. Ini ada apakah salah saya pikiran? Yang tetap jadinya ya kalau KBPA-nya? Kalau berubah KBPA bisa aja Pak. Jadi hakun. Hakun. Sebenarnya aslinya kan hakikun kan. Kena rupanya jadi hakun. Hakun. Iya. Iya. Jadi tetap. Kalau dari hakko ini pola kata kerja dalam kamus apa saja yang ditemukan Bu? Pertama hakko fa'ala artinya tetap dan wajib.
kedua, hakoko, Ya, fa'ala, artinya menguatkan. ya. Ketiganya, tahakkoko, polanya tafa'ala, artinya tetap dan benar. Itu penekanan jadi untuk Pak Dir ya. Ya, Penekanan. ya, ya. Dan keempatnya, istaf'ala, istahakko. Nah, itu minta Pak Dir ya. Minta ya. Minta ya. Ya, minta ya. Istafala. Minta. 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 Iya, iya. Alhamdulillah. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia nih Pak Dir. Ini ya. Iya, di bahasa Indonesia ya. Ya. Kemudian kata selanjutnya, min ini huruf jar. Apa pengaruh huruf jar ini terhadap kata di belakangnya? Merubah harokatnya, Ustadz. Oh, harkatnya mana, Bu? Indah jadi indi ya. Selanjutnya. Jadi kata indah itu Bu ya. Indah, ya aslinya adalah Indi. kata berikutnya kan indika, aslinya adalah indah karena pengaruh dengan huruf jar menjadi indi. Indi ya. Jadi dengan pola, ini salah ucap tadi ini saya dengar. Iya, Ustaz. Salah ucap tadi. Harusnya fa'ala Pak jadinya. Ini fi'la. Iya. Fi'la. Jadi memang kata benda murni dengan pola fi'la gitu kan. Iya. Jadi dengan ada huruf jar menjadi indi. Jadi di sisi engkau gitu kan, indika. Tapi KBM-nya sisi engkau. Iya. Kalau kita rubah menjadi di sisiku, kira-kira bagaimana, Bu? Di sisikunya bukan lagi. Menjadi Indi. Ya. Oh, Jadi indi. Ya, pakai ya. Indi. Nah, kalau di sisi kami. Di sisi kami itu Indina. Indina. Ya. Di sisi mereka. Di sisi mereka. Indihim gitu ya di sini ya. Indihim ya. Ya. Oke. Kita tinggal Bu. Ini kita terus. Jadi di sini. Jadi tadi di depan itu kalimat syarat didahului dengan huruf syarat, kemudian fa sebagai huruf jawab syarat ya. Ini tanpa analisa ini memang tulisannya langsung ditulis Pak Amtir ya. Ya. Ini langsung pakai harkat aja. Pakai harkat. Biar kebanyakan kan KKP itu kan banyak nggak ditulis pakai harkat. Kalau polanya bukan pola apa, ini kan polanya apa? Itulah bedanya Pak Dir. Kalau tidak ditulis berarti polanya fa'ala. Ini polanya af'alan. Oh, pola apalah. Ya. Jadi kalau gitu KKSAD-nya apa? KKSAD-nya yang turu. Op. Tum turu. Ya. Yum tiru kalau huwa, yum tiru ya. Tum tiru kan? Tum tiru. Tiru ya. Ya, tum tiru. Pola kata kerjanya. Tum tiru. Af'ala. Ya, af'ala. Jadi alif ini apakah
alif akar kata atau alif pola? Alif pola, Ustadz. Pola ya. Alif pola. Mm-mm. Kalau alif akar Jadi, kata, kelebihan akar kata nanti Pak Adil. oh, mm-mm. Dengan akar kata matoro ya, matora. Jadi kalau begitu, begini nih saya lihat nih. Tunggu dulu. Berarti ada perbedaan nih terjemahannya. Oh, pola fa'ala dengan af'ala. Perbedaan terjemahan. Beda ya. Mm. Enggak kamu Bu. Ya. Kalau matara langit turun hujan. Iya, 422. Hujan. Buat. Ya kan? Ya. Berarti Banyak di kalau matara itu. Kalau af'ala berarti kan biasanya kamu nambah Menghujani. mekan kan? Mekan ya. Ya, mekan kan? Ya, menghujani. Hujan, menghujani. Menghujani ya, menghujani. Jadi kalau gitu berbeda kan karena gitu ini kalau pola fa'ala KKSAD-nya bagaimana, Bu? Pola fa'ala yang turu. Yang turu. Pola fa'ala yang turu. Yang turu ya. Yang turu. Kalau yang turu untuk pelaku antanya? Pelaku antanya tam turu. Ya, tam turu. Tam turu kalau gitu KKP-nya menjadi umtur. Ya, umtur ya. Umtur ya. Kalau untuk antumanya? Antumanya menjadi umturo. Untuk antum? Untuk anti? Untuk anti umturi. Untuk antuna? Antuna umturna. Ya. Oh ya. Mantap. Kalau ini untuk amtir ini untuk pelaku anta. Kalau untuk pelaku antuma? Antuma umturo. Tetap amti. Pelaku af'ala. Ya, pelaku af'ala ya. Pelaku af'ala. Af'ala itu antuma ya. Ya, antuma. Antuma menjadi amtiro. Amtira. Untuk antum? Untuk antum amtiru. Ya. Untuk anti? Amtiri. Ya. Antunna? Amtirna. Ya. Kalau kita coba membuat KBPA-nya yang menghujani. Itu yang pola ini, Ustadz, yang pola pola ini. Af'ala ya. KBPA-nya muftilun jadi muftirun. Jadi mumtirun. Mumtirun. Ya. Andai kata ini untuk latihan aja nih. Untuk ganda. Untuk gandanya mumtironi. Mumtironi. Mumtiruna. Oh iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini alaina ya, kepada kami. Kalau ini dirubah menjadi kepadaku atau atas aku, bagaimana jadinya ya? Menjadi Allah kepada alaya. Menjadi alaya. Oh, alaya. Kepada engkau. Alahia. Alaika. Kepada kalian. Kepada kalian alaikum. Kepada mereka.
Mereka alaihim. 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 Iya, iya, iya. Kemudian kita pada yang penggalan 16, ijaratan. Ini apa bentuknya, Bu? Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Kata kerja. Tandanya kata benda di sini dilihat dari apa nih? Ada tanwin di belakang. Oh, ada tanwin. Dan tamat buta. Ya. Tamat buta. Kemudian akar katanya apa? Akar katanya hajaro. Oh ya, hajaro. Hajaro itu kalau akar kata terjemahan akar katanya apa? Melarang merintangi itu ya. Oh ya, melarang ya, merintangi ya. Itu kan ini kan terjemahannya batu kan? Ya, bendanya jadi batu. Kalau bendanya di batu. Ini ingat kita Hajar Aswad nih. Hajar Aswad ya. Hajar Aswad ya. Hajar Aswad. Jadi ini gender kata bendanya apa, Bu? Kata bendanya gandanya gendernya perempuan. Gendernya perempuan. Jadi andekan nih. Kita kelompokkan kata benda itu menjadi dua, kata benda teratur dan tidak teratur. Ini kira-kira masuk kelompok yang teratur atau tidak teratur? Ini menjadi kelompok teratur nih Pak. Reguler atau irregular? Fi'alatun ya. Iya. Ini ketebalan teratur. Ada rumusnya dia kan. Fi'al, ya. Fi'alatun. Fi'alatun. Ya, teratur. Jadi secara hipotesa fi'alun itu ada tiga pemahaman. Tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan. Kemungkinan apa saja, Bu? Ini bangunin Abi nih. Bukan pendidikan pertama, Bu Tuti. Ya. Ya, pola kata kerjanya tiga kemungkinan ya. Dia bisa tunggal pola fa'ala, dia bisa jamak pola fa'ala, dan juga bisa tunggal pola fa'ala. Nah, Hajar ini kan nggak ada pola fa'ala nih. Ya, hanya ada pola fa'ala ya. Jadi nanti bisa Ibu lihat di modul. Ya, tapi modul tiga kemungkinan ya. Tiga kemungkinan. Ya. Tunggal untuk tunggal fa'ala, jamak fa'ala, dan tunggal fa'ala. Tunggal fa'ala. Oke, Bu. Kemudian minas sama'i. Min ini huruf cer gitu ya. Ya, sama min. Ini bagaimana cara membuat atau mencari akar katanya, Bu, as-sama'i ini? As-sama'i aslinya adalah as-sama'a karena pengaruh cer menjadi itu. Akar katanya samawa berubah menjadi sama sesuai kaidah huruf sia, sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 analognya Ustadz. Oh, analog ya. Jadi mungkin untuk mencarinya, Bu, sim dan mim kan dua huruf itu. Huruf ketiganya pakai triangular. Bisa wow, bisa ya. Ya. Jadi alif lam dibuang dulu. Hamzah dibuang. Hamzah dibuang. Tinggal 3 gitu. Alif di belakang itu triangular ya, Pak. Ya, ada alif di belakang itu triangular. Hamzah itu triangular. Jadi Hamzah itu berasal dari huruf sia ya. Bisa waw, bisa ya. Sementara alif bima itu adalah pola. Makanya polanya fa'alun. Ya. Fa'alun. Ya, ainnya itu ma. Alifnya pola, lamnya itu hamzah itu. Dia hamzah itu bisa berasal dari waw dan bisa berasal dari ya. Alif. Jadi kita try and learn mukanya tadinya Pak. Oh ya, dengan try and learn. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kamus samawa itu asal sama itu apa artinya, Bu?
Sama, sebentar Ustadz, halaman 180. Memberi Sama, tinggi, Tinggi kan? sama, tinggi, tinggi, tertinggi. bisa juga Ya, dia menamai ya. Menamai. Ya, nanti ada konteks tergantung konteks Tergantung perubahan konteks katanya. nanti ya. Ya, Iya. ya, ya. Berarti Tapi ini paling tinggi tidak kan ketinggian, Pak. Jadi kalau Ya. dijamakan itu artinya Iya. bendanya ketinggian ya. iya, Iya. iya, iya. Jadi berarti langit. Sama, Jadi batu jadi, jatuh dari langit. Ini yang disampaikan oleh Pak Indro Indro. tadi. Langit lapisan pertama. Ya. Ya. Oke, terus lanjut. Awi. Atau awi. Ini memang awi atau oh ini sudah ditulis Ya, awi ya. au ya. Awi, Oh, au. Au, aslinya adalah au. aw. Jadi harkat wi anu ini untuk kenapa diberi harkat Karena kasrah? harokatnya wow, ada sukun, dan berikutnya sukun juga tidak bisa dibaca, maka waw sukun diberi harokat kasroh menjadi wi. Terdapat di dalam buku materi Ustadz. Oh iya. Jadi Pak Del, ini kata wi ini Pak Del terlepas dari A-nya ada ya. Saya pernah sayembarakan. Coba cari huruf waw yang punya harkat kasrah dalam Al-Quran. Waktunya 1 jam, 2 jam. Kalau la berharkat patah, kaf berharkat patah, ba berharkat kasrah, sim berharkat kasrah banyak. Tapi yang namanya wa berharkat kasrah itu nggak banyak. Nggak banyak ya. Bisa dihitung dengan jari. Nah, Iya, jadi iya. mereka lama nyarinya. Ya, yang wa berharkat kasrah ini ya, yang sudah jadi dalam Al-Quran itu nggak banyak. Iya, Dihitung iya, dengan iya. jari, Pak. Wi itu ya. Dia ya wa dan yang paling banyak wa atau sukun dia. Tapi yang kasrah ini nggak banyak. Itu Iya, iya. kata ini Iya, termasuk kata langka ini. Wi-nya itu ya. iya. Tapi kan ini kan sebenarnya untuk memudahkan bacaan, Pak Ustaz, Ya ya. betul. Tapi yang saya sembarakan dulu gitu, Pak. Cari Kasrah kata begitu. waw yang huruf waw yang berharkat kasrah. Yang berharkat kasrah ya. Hadiah 500.000. Kan semangat ya tuh kan. Oh gampang ini kan. Dicari nggak ketemu. Oh Kata-kata iya. tertentu cuma. Iya, iya, iya. Kemudian kita lanjut. Ini akti ya. Mbak, benar Bu Tuti akti atau Uti? Iti. Kenapa iti? Ya karena ini tadi dari wow ini tadi Ustadz. Enggak. Iya, iya. Kenapa alifnya berharkat kasrah? Karena ada ya sukun. Oh ya. Kenapa alifnya alif penolong berharkat kasrah? Karena Oh ya, karena ini kaidah akar sukun. katanya lihat. Akar katanya apa? Belakang. Karena ya di belakang. Akar katanya ya. Ya. Ada siapa poin 8 ini udah benar ini. Karena Rusia belakangnya ya. Kan ini ada di dalam KKP. Pemberian harkat alif penolong sesuai dengan huruf sia di belakang. Jika huruf sia-nya alif dan ya, maka harkat alif penolong adalah kasrah. Dan jika waw, maka harkat alif penolong dhamma. Nah itu kan. Iya. Itu karena dia ya-nya itu ataya ya. Iya. Ya. Iti. Ya, bukan karena harkat tanya kasrah, tapi karena huruf sia-nya. Huruf sia ini. Ya. Tapi kalau gini bagaimana, Bu? Saya tetap bertahan dengan akti nih. Jadi pengertiannya bagaimana jadinya? Ini Akti artinya berarti pelakunya jadi anak. Kasade ya Bu ya. Kasade jatuhnya. Iya, iya. Datang. Tak. Jadi ayatnya bunyinya engkau hujanilah kami dengan batu dari langit atau aku datang pada kami. Aku datang kepada kami. Aku akan datang. Aku akan datang kepada kami. Jeruk jadi Bu Tuti. Bagaimana aku datang kepada kami itu Pak Bu Tuti, bisa nggak? Nggak bisa. Itu namanya jeruk, makan jeruk. Kalau gitu gini Bu.
ini kan akar katanya kan ataya kan. Ya. Iya. Nah, kita rubah aja pelakunya pola fa'ala KKL Pak Dir. KL ya. Nah, silakan Bu Tuti dari huwa sampai huna aja. Pengguna aja ya. Fa'ala ya. Fa'ala. Ya, Ata itu ata. ya. Oh, ata dari huna. Dari Dari huwa. huwa. Dari gua. Huwa ata Ya, ataya atau ya, atat atas ya. atayata Ya, ataina. ataina. Ya. Atena. Sekarang kita rubah menjadi KKSAD. KKSAD-nya Hmm. yakti Ya, yakti, tani yakti yaktuna, tuna ya, yakti yaktina. yaktina, ya. Yaktina ya. Kalau begitu pelaku antanya Takti. 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 Ini KKP-nya. Ini kan ketemunya kan takti kan? Ya. Jadi takti di lubangnya KKP sehingga Jadi Ikti. Ikti. kan, jadi kita ulang lagi Bu, kenapa dia berhakat kasroh? Karena ini pengaruh dari sebelumnya ini. Karena ada ya sukun ya. Bukan, karena Rusia belakang ya. Ya. Kata. Ini kaidah 1 Rusia poin 8. Siapa yang 8 ya Ustaz. Ingat-ingat itu Bu, siap poin 8. Iya. Dalam KKP iya. Ya, siap poin 8. Ya. Itu ini referensi kita nih. Ini apa namanya kekhususan di metode Al-Asani untuk membantu kita. Ya. Mungkin di metode lain nggak ketemu, tapi di metode Al-Asani kita ketemu ini. Alhamdulillah. Mungkin ada Pak, cuma dihafal. Dihafal ya itu. Tapi kalau dihafal itu tidak ada pemahaman ya. Tidak ada patokan ya Pak Adil. Ya, ada patokan ya. Ya kalau ini kan ada patokan kita tuh kaidah 1 Rusia, jadi kita nggak usah hafal. Yang penting ini patokannya ini gitu. Sehingga keterangannya sini salah Pak Dril. Kaidah 1.8 salah ini. Ini kaidah 1.2 ini. Mana Pak? Oh, nih. Yang keterangan di bawah. Nih. Kan nih ya, jika huruf sia-nya alif dan ya, maka harakat alif adalah kasrah. Dan jika waw, tidak ada dhammah kalau yang di belakang Pak Ustaz. Wah. Ya. Kali penolongnya kali Pak Wemi. Oh iya. Kali penolongnya kayaknya da'wa, tad'una kan. Jadi ud'u nanti kan. Kan dalam pemberian harkat alif penolong ini ya. Ya, alif penolong ya. Iya. Harkat alif penolongnya maksudnya wah gitu. Ya, jika alif dan ya, maka harkat alif penolong ya. Dan jika waw, usianya itu ya, maka alif penolong rumah. Wah, ya. Da'wa kan da'wa. Alif penolongnya ditambah lagi gitu ya Pak Paul. Alif penolongnya. Lebih lengkap ya Bu Rita. Lebih jelas ya tambah alif. Iya. Menyempurnakan. Oh iya, lebih kritis lagi Pak Elmi. Iya, alhamdulillah. Alif penolong. Oh, masih. Dia artinya mu'al. Alif penolong ya. Masih fontnya masih Arab itu Bu Rita. Fontnya masih Arab. Nanti aja tapi belum ganti. Kalau udah jadi langsung Ustaz. Enggak apa-apa Bu Tuti. Langsung sama saling mengingatkan Bu Tuti. Karena di atas ini tadi udah saya tulis harakat alif penolong, jadi saya iya ya Bu Rita ada apa betul. Di sini kan dalam KKP pemberian harakat alif penolong, jadi sini saya nggak lupa. Iya.
Nggak apa-apa Bu Tambah Rita. aja. Sudah. Oh iya. Ya, Jadi tak perlu. jadi nggak Sudah berulang ya. karena tak terbaca di atas. Ya. Jadi engkau datangkanlah. Tapi ada pertanyaan saya nih. Andaikan pelakunya antum, ini kan pelakunya tadi apa? Anta kan? Entah. Andai kata pelakunya antum, KKP-nya bagaimana? Pak, tetap Itu tapi itu. itu. Jadi itu. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Terus Bu Rita. Nabi Azab. Ini Azabin ini kenapa KBSL? Pola. Ada sisipan huruf alif di akar kata kedua dan ketiga. Pola. Antara huruf kedua dan ketiga. Huruf ketiga, huruf kedua dan ketiga akar kata. Atau pola gitu ya. Pola. Tapi mungkin tambahannya azab ini, siksaan ini Perbuatan dari Allah. Iya. dari Allah, ya perbuatan Allah. Ini yang memperkuat. Bukan dia KBSL. Ya, ini menjadi KBSL. Kemudian alimun. Ini KBSL juga. Ya. KBSL ini pola juga ya. Ya. Fa'ilun ya. Oh iya yang di sini. Kalau fa'ilun, jadi berarti ini sangat pedih ya. Sangat pedih Pak. Sangat pedih ya. Ini KBSL betul. KBSL betul ya. Ya, alhamdulillah. 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 Makasih Pak Adril. Bagaimana Bu? Ya, tenang ya. Alhamdulillah sudah Apa ya? sudah pulang Bu Tuti. Makasih Pak Adril. Iya.